Saat melihat selembar kain penuh darah di lantai, dia langsung hendak menendangnya. Namun sang istri yang baru dinikahinya buru-buru menghentikannya, sebab bagi istrinya benda yang dianggap sebagai sampah itu justru merupakan penyelamat saat datang bulan. अगर मैं वो नहीं लगाऊंगी Mengetahui hal tersebut, Laksmi semakin kebingungan. Menurutnya, kain sekotor itu bahkan tidak layak dipakai untuk mengelap sepeda. Bagaimana mungkin benda seperti itu digunakan pada bagian tubuh yang sangat sensitif, namun dia tidak marah kepada istrinya. Sebaliknya, Laksmi langsung pergi ke sebuah toko dan membeli sebungkus pembalut. Dia mengira istrinya pasti akan senang. Tak disangka, sang istri justru marah besar dan memaksanya mengembalikan barang tersebut. Pasalnya, satu bungkus pembalut berharga Rp55. Dengan uang sebanyak itu, keluarganya bisa membeli beras untuk makan selama 1 minggu. Karena tidak bisa membujuk istrinya, Laksmi akhirnya kembali ke toko untuk meminta pengembalian uang. Sayangnya, pemilik toko menolak. Menurutnya, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar ataupun dikembalikan. Bahkan ketika Laksmi rela rugi Rp15, pemilik toko tetap tidak mau menerima. Dengan kecewa, Laksmi pun pulang sambil membawa pembalut itu. Tak lama kemudian, dia mengayuh sepeda tuanya menuju tempat kerja. Baru saja tiba, dia melihat salah seorang rekan kerjanya tidak sengaja melukai lengan saat mengelas besi. Darah langsung mengucur deras. Karena harus segera menghentikan pendarahan sementara tidak ada kain bersih di sekitar mereka, Laksmi mendapat sebuah ide. Dia segera mengeluarkan pembalut yang baru dibelinya dan menggunakannya untuk menekan luka. Setelah pendarahan sedikit berkurang, mereka segera membawa korban ke klinik. Namun di tengah perjalanan, salah seorang rekan kerja lain tiba-tiba memprotes tindakan Laksmi. "Kenapa kamu membungkus luka dengan barang yang biasa dipakai perempuan?" Nada bicaranya penuh dengan rasa jijik. Namun dokter yang memeriksa korban justru mengatakan bahwa tindakan Laksmi adalah pilihan paling tepat. Menurutnya, pembalut memang sangat baik untuk menghentikan pendarahan. Kalau mereka asal menggunakan kain kotor, luka itu justru bisa terinfeksi dan membahayakan nyawa pasien. Dokter kemudian menjelaskan sebuah fakta yang mengejutkan. Awalnya, pembalut sama sekali bukan diciptakan untuk perempuan. Pada masa perang di Prancis sekitar tahun 1875, pembalut digunakan oleh tentara untuk menghentikan pendarahan para prajurit yang terluka sekaligus mengurangi risiko infeksi. Barulah setelah itu produk tersebut mulai digunakan sebagai pembalut wanita. Sayangnya, harganya sangat mahal. Bagi keluarga biasa, membelinya adalah sebuah kemewahan. Karena itulah, bahkan hingga tahun 2001, pembalut masih belum bisa dinikmati oleh sebagian besar perempuan di India. Banyak dari mereka terpaksa menggunakan kain bekas, daun, bahkan bahan-bahan seadanya saat menstruasi. Akibatnya, berbagai penyakit pada organ reproduksi sering terjadi. Dalam kasus yang lebih parah, kondisi tersebut bahkan bisa menyebabkan kemandulan hingga kematian. Mendengar penjelasan dokter, bulu kuduk Laksmi langsung meremang. Dia sangat takut jika suatu hari istrinya mengalami hal yang sama. Pasalnya, Laksmi adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya. Saat melihat istrinya menangis karena mengiris bawang, dia membuat alat sederhana yang bisa membantu memotong bawang agar mata istrinya tidak lagi perih. Ketika melihat perempuan lain memakai rangkaian bunga di rambut, sementara istrinya tidak memilikinya, Laksmi pergi ke alam bebas untuk memetik bunga sendiri, lalu menghias rambut istrinya dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika mengetahui istrinya merasa tidak nyaman duduk di boncengan sepeda, dia membuat sendiri sebuah kursi empuk untuk dipasang di bagian belakang sepedanya. Walaupun hidup mereka serba kekurangan, perhatian tulus itulah yang membuat sang istri selalu setia mendampinginya. Bukan hanya itu, di saat semua orang, termasuk istrinya sendiri, percaya bahwa perempuan yang sedang menstruasi adalah orang yang kotor, sehingga harus tidur di luar rumah dan tidak boleh menyentuh laki-laki. Hanya Laksmi yang sama sekali tidak mempercayai anggapan tersebut. Sayangnya, pemikirannya yang jauh lebih maju tidak pernah diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Sama seperti saat dia ingin istrinya memakai pembalut, keinginannya juga ditolak mentah-mentah. Namun Laksmi tidak menyerah. Dia membawa pembalut itu ke sebuah tempat yang sepi, lalu membukanya dengan hati-hati untuk melihat isi di dalamnya. Dia ingin tahu mengapa benda sekecil itu bisa dijual dengan harga yang begitu mahal, dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa isi pembalut itu ternyata hanya berupa sedikit kapas. Karena memang pandai mengutak-atik berbagai benda, Laksmi segera mengayuh sepeda tuanya menuju pasar. Dia meminta sedikit kapas dan lem kepada beberapa pedagang yang sudah dikenalnya. Setelah mendapatkan semua bahan, dia kembali ke tempat tadi. Dengan menggunakan kain kasa, kapas, dan lem, dia mulai membuat pembalut versinya sendiri secara manual, semirip mungkin dengan produk yang dijual di toko. Setelah selesai, setiap pembalut dibungkus menggunakan daun yang sudah dicuci hingga bersih. Melihat hasil buatannya, Laksmi merasa sangat bangga. Dia pun bergegas pulang dan menyerahkannya kepada sang istri dengan penuh semangat. Di dalam hatinya dia yakin malam itu juga akan mendapatkan kabar baik dari hasil temuannya. Tak disangka, masa menstruasi istrinya ternyata sudah berakhir. Mau tak mau, Laksmi harus menunggu hingga siklus berikutnya. Lebih dari 20 hari kemudian, akhirnya sang istri kembali mengalami menstruasi. Laksmi yang sudah tidak sabar langsung menghampirinya. Dia ingin mengetahui bagaimana hasil penggunaan pembalut buatannya. Namun saat melihat istrinya, dia justru mendapati perempuan itu masih menggunakan kain bekas seperti biasanya. Dalam sekejap, Laksmi dipenuhi rasa kesal. Dia tidak mengerti mengapa istrinya rela menghabiskan Rp51 untuk berdoa kepada dewa agar terhindar dari hukuman setelah meninggal, tetapi tidak mau mengeluarkan Rp55 demi membeli
membeli pembalut yang bisa mengurangi penderitaannya saat masih hidup. Yang lebih membuatnya bingung, dia bahkan sudah memberikan pembalut itu secara cuma-cuma, tetapi istrinya tetap tidak mau memakainya. Mendengar keluhan suaminya, sang istri akhirnya menjelaskan, "Bukan aku tidak memakainya, aku sudah mencobanya, tapi pembalut buatanmu malah bocor, sampai pakaian dan spray ikut kotor. Aku menghabiskan semalaman hanya untuk mencucinya." Mendengar jawaban itu, Laksmi langsung merasa bersalah. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Namun tepat ketika hampir menyerah, dia teringat ucapan atasannya di tempat kerja. Sebuah pekerjaan baru benar-benar selesai kalau masalahnya sudah benar-benar teratasi, bukan hanya sekadar terlihat selesai. Kalimat itu kembali membangkitkan semangatnya. Lakshmi memutuskan untuk tidak berhenti di tengah jalan. Dia kembali membuat pembalut baru. Kali ini kapas yang digunakan lebih banyak, proses pembuatannya juga jauh lebih teliti. Setelah selesai, dia kembali memberikannya kepada sang istri. Namun istrinya justru menjawab dengan nada kesal, "Kamu terus bilang aku akan sakit kalau tidak memakai pembalut. Padahal selama bertahun-tahun aku menggunakan kain bekas dan aku baik-baik saja. Lagi pula aku percaya, selama hati kita bersih, tubuh juga akan tetap sehat. Sebenarnya aku tidak ingin bicara sekeras ini, tapi kalau kamu terus membahas soal menstruasi, lebih baik aku mati karena penyakit daripada dipermalukan seperti ini." Bagi perempuan, menstruasi adalah sesuatu yang memalukan. Membicarakannya secara terbuka sama saja mempermalukan diriku sendiri. Walaupun tidak setuju dengan pemikiran istrinya, Lakshmi tetap menghormati perasaannya. Dia pun berhenti memaksa, namun itu bukan berarti dia menyerah. Kalau istrinya tidak mau menjadi orang pertama yang mencoba produknya, berarti dia harus mencari orang lain. Tiba-tiba dia teringat kepada adik perempuannya yang sudah menikah dan memiliki anak. Menurutnya, sang adik pasti lebih dewasa dan lebih terbuka menerima gagasannya. Tanpa berpikir panjang, Lakshmi segera pergi ke rumah adiknya. Namun baru saja duduk, seorang anak kecil mengambil pembalut dari saku celananya. Suasana rumah seketika berubah menjadi canggung. Semua orang langsung memasang wajah tidak senang. Adiknya bahkan menangis dan pulang ke rumah orang tua mereka sambil mengadu. Dia merasa Lakshmi telah mempermalukannya di depan keluarga suaminya. Meski Lakshmi sudah berusaha menjelaskan maksud baiknya, tidak seorang pun mau mempercayainya. Semua orang justru menganggapnya sudah kehilangan rasa malu. Lakshmi pun mulai putus asa. Dia sadar sangat sulit mencari perempuan yang bersedia mencoba pembalut buatannya. Tiba-tiba, sebuah bus yang dipenuhi mahasiswi kedokteran melintas di depannya. Seketika sebuah ide muncul di kepalanya. Kalau perempuan di desa tidak mau, mungkin mahasiswi kedokteran akan lebih terbuka. Sejak hari itu, Lakshmi mulai berdiri di depan kampus kedokteran. Dia membagikan pembalut buatannya secara gratis kepada para mahasiswi. Menurutnya, mahasiswa memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pola pikir yang lebih terbuka, sehingga tidak akan menganggap menstruasi sebagai hal yang tabu. Sayangnya, kenyataan tidak seindah yang dia bayangkan. Sebagian besar mahasiswi menolak pemberiannya. Bahkan beberapa kali, dia diusir oleh petugas keamanan kampus karena dianggap mencurigakan. Saat hampir menyerah lagi, keberuntungan akhirnya datang. Seorang mahasiswi yang sedang mengendarai sepeda tidak sengaja menabraknya. Setelah mendengar penjelasan Lakshmi, gadis itu justru bersedia membantu. Melihat secercah harapan, Lakshmi langsung memberikan satu kantong besar pembalut buatannya agar dibagikan kepada teman-temannya. Dia juga membuat formulir penilaian secara manual agar setiap pengguna bisa memberikan masukan mengenai kualitas produknya. Namun, ketika dia menunggu hasilnya, masalah baru kembali muncul. Desas-desus mulai menyebar ke seluruh desa. Orang-orang menuduh Lakshmi berselingkuh dengan mahasiswi. Fitnah itu membuat hubungan Lakshmi dengan istrinya kembali merenggang. Di sisi lain, para mahasiswi kedokteran ternyata jauh lebih berhati-hati soal keamanan produk. Karena pembalut itu dibuat secara rumahan tanpa standar kebersihan yang jelas, tidak seorang pun berani menggunakannya. Untungnya, di tengah situasi yang semakin sulit, secercah harapan kembali mulai muncul. Tepat saat itu, putri tetangganya mulai mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Berpikir bahwa pendidikan tentang kebersihan menstruasi harus dimulai sejak dini, Lakshmi diam-diam berniat memberikan pembalut buatannya kepada gadis itu. Namun, nasib buruk kembali menimpanya. Aksinya ketahuan oleh warga. Sejak saat itu, Lakshmi dicap sebagai orang mesum oleh seluruh penduduk desa. Bahkan kedua adik perempuannya ikut terkena dampaknya. Karena tak tahan menanggung malu, mereka terpaksa meninggalkan desa dan tinggal bersama kakak mereka di tempat lain. Sementara itu, istrinya pun berniat pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidak mengerti mengapa suaminya begitu terobsesi dengan urusan menstruasi perempuan. Yang lebih membuatnya takut adalah tatapan sinis dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika melihat Lakshmi berlutut sambil menangis dan mencurahkan isi hatinya, sang istri akhirnya mengetahui alasan sebenarnya. Semua yang dilakukan Lakshmi semata-mata karena dia terlalu mencintai dan mengkhawatirkan kesehatan istrinya. Menyadari hal itu, hati sang istri pun luluh. Dia bersedia mencoba pembalut buatan Lakshmi sekali lagi. Tetapi dengan satu syarat, tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, gosip di desa perlahan mulai mereda. Kehidupan Lakshmi pun kembali tenang, hingga suatu hari istrinya kembali mengatakan bahwa pembalut buatannya masih belum berhasil. Pembalut itu tetap bocor. Dia pun meminta Lakshmi berhenti membuang waktu memikirkan hal tersebut. Ucapan itu membuat semangat Lakshmi kembali runtuh. Namun seolah mendapat petunjuk, saat sedang bekerja dia tanpa sengaja mendengar atasannya berkata, sebelum sebuah produk diberikan kepada pelanggan, pembuatnya harus mencobanya sendiri terlebih dahulu untuk
memastikan kualitas dan keamanannya. Kalimat sederhana itu langsung memunculkan sebuah ide gila di kepala Laksmi. Dia membeli celana dalam wanita, kemudian dia memperoleh sekantong darah babi segar dan mencampurkannya dengan obat antikoagulan agar darah tersebut tidak cepat membeku. Setelah itu, dia membuat alat sederhana dari karet bola basket yang berfungsi seperti selang infus. Tujuannya adalah mensimulasikan aliran darah menstruasi. Begitu semuanya siap, Lakshmi pergi ke tempat yang sepi. Dia mengenakan celana dalam wanita yang telah dipasangi pembalut buatannya, lalu memasang kantong berisi darah babi di tubuhnya. Dengan alat itu, dia mencoba merasakan sendiri bagaimana pembalut bekerja saat digunakan. Awalnya hasilnya cukup meyakinkan. Sebanyak apapun dia bergerak dan melompat, celananya tetap bersih. Merasa percobaannya berhasil, Laksmi dengan penuh percaya diri segera mengayuh sepedanya menuju kota. Namun, beberapa saat kemudian, cairan berwarna merah mulai merembes hingga membasahi bagian depan celananya. Begitu menyadari hal itu, Laksmi segera melompat ke sungai untuk menutupi rasa malunya. Sayangnya, beberapa warga sekitar telanjur menyaksikan kejadian tersebut. Mengingat sebelumnya ia juga pernah dicurigai karena mendekati mahasiswi dan membagikan pembalut kepada remaja putri, kali ini masyarakat semakin yakin bahwa perilakunya tidaklah wajar. Mereka kemudian menangkap Laksmi, menggantungnya secara terbalik di sebuah pohon, lalu mengeroyoknya. Anehnya, Laksmi hampir tidak menghiraukan rasa sakit akibat perlakuan tersebut. Yang jauh lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa sang istri sudah tidak sanggup lagi menanggung tekanan dan rasa malu, hingga akhirnya memilih kembali ke rumah orang tuanya. Namun, melihat penderitaan istrinya justru semakin menguatkan tekad Laksmi. Ia memutuskan meninggalkan desa yang dipenuhi prasangka itu. Laksmi ingin membuktikan kepada semua orang bahwa apa yang sedang ia perjuangkan bukanlah sesuatu yang patut dianggap tabu atau memalukan. Ia percaya suatu hari nanti penghinaan yang diterima istrinya akan berganti menjadi penghormatan. Tak lama kemudian, Laksmi berangkat seorang diri menuju kota besar. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendatangi sebuah pabrik kapas. Ia ingin mengetahui apa yang membedakan kapas biasa dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan pembalut. Para pekerja pabrik pun dengan ramah membantunya memeriksa bahan tersebut menggunakan mesin. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata isi pembalut bukanlah kapas sama sekali. Bahan tersebut adalah serat selulosa yang memiliki daya serap jauh lebih tinggi. Sayangnya para pekerja pabrik juga tidak memahami lebih jauh mengenai bahan tersebut. Karena itu, Laksmi melanjutkan pencariannya ke sebuah universitas dengan harapan bisa belajar langsung kepada seorang profesor. Namun seperti yang sudah diduga, dia ditolak mentah-mentah. Meski begitu, Laksmi tidak menyerah. Dia memilih jalan lain. Dia melamar pekerjaan sebagai pembantu di rumah seorang profesor universitas. Setiap hari dia mengerjakan pekerjaan rumah, mengantar anak profesor ke sekolah, dan mengajak anjing peliharaan keluarga itu berjalan-jalan. Sayangnya, dia hampir tidak pernah memiliki kesempatan berbicara langsung dengan sang profesor. Saat mulai kehilangan harapan, putra bungsu profesor justru memberinya sebuah saran. Menurutnya, semua informasi bisa dicari melalui internet. Mengetahui impian Laksmi, anak itu bahkan membantu menyamar sebagai perwakilan sebuah perusahaan besar. Berkat berbagai rayuan dan presentasi yang meyakinkan, mereka berhasil memperoleh beberapa sampel bahan dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang memproduksi serat khusus untuk pembalut. Namun ketika paket itu akhirnya tiba, Laksmi membukanya dengan penuh harapan. Betapa kecewanya dia saat melihat isinya hanya berupa beberapa lembar karton. Dia mengira seluruh usahanya selama ini telah sia-sia. Tetapi tanpa diduga, anjing peliharaan profesor yang sedang bermain mulai mencakar-cakar tumpukan karton tersebut. Tak disangka, setelah anjing itu mencakar-cakar karton tersebut, lapisan serat selulosa di dalamnya terurai hingga bentuknya menyerupai gumpalan kapas yang selama ini dicari Laksmi. Pada saat yang sama, profesor yang selama ini hampir tak pernah terlihat akhirnya muncul. Setelah mendengar seluruh kisah Laksmi dan mengetahui bahwa semua usahanya dilakukan demi menjaga kesehatan sang istri, profesor itu sangat terkesan. Ia pun memperkenalkan Laksmi pada mesin pembuat pembalut. Mesin itu panjangnya sekitar 10 meter, beratnya mencapai 500 ton, dan mampu memproduksi 100 pembalut setiap menit. Namun ada satu masalah besar, harga mesin tersebut mencapai jutaan dolar. Harapan Laksmi seketika kembali pupus. Meski profesor mengatakan bahwa idenya bernilai miliaran dan memiliki masa depan yang luar biasa, Laksmi tetap merasa mustahil bisa mewujudkannya. Bagaimanapun juga, sebagai rakyat biasa, memperoleh uang sebanyak itu, seumur hidup pun hampir tidak mungkin, apalagi membeli mesin semahal itu. Namun, setelah mengamati proses produksinya dengan saksama, Laksmi menyadari sesuatu. Ternyata pembuatan pembalut hanya terdiri dari 4 tahap utama: menghaluskan serat, memadatkannya, membungkusnya dengan kain khusus, lalu mensterilkannya. Keempat proses itu sebenarnya cukup sederhana dan bisa dikerjakan menggunakan alat-alat terpisah. Saat itulah Laksmi mendapatkan pencerahan. Yang harus dia ciptakan bukanlah pembalut, melainkan mesin pembuat pembalut yang murah dan sederhana. Setelah berpamitan kepada keluarga profesor, Laksmi menyewa sebuah kontainer tua di daerah terpencil. Tempat itu menjadi rumah sekaligus bengkel kecilnya. Di sanalah dia memulai perjuangan dari nol. Bermodal kemampuan mengelas yang dimilikinya, Laksmi berkali-kali melakukan percobaan hingga akhirnya berhasil membuat mesin penghancur serat selulosa. Lalu dia meminjam sejumlah uang dari beberapa orang kaya dengan melakukan berbagai pekerjaan serabutan, termasuk mengecat rumah dan memberikan jasa pijat. Uang itu digunakan
memutuskan untuk membeli alat pengepres sederhana. Setelah mempelajari berbagai merek pembalut, dia juga mengetahui bahwa diperlukan kain non-woven sebagai lapisan pembungkus. Dengan alasan sedang merintis usaha, dia berhasil memperoleh sampel bahan tersebut secara gratis dari sebuah perusahaan. Tahap terakhir adalah proses sterilisasi. Berpura-pura menjadi pasien, Laksmi mendatangi sebuah klinik gigi untuk mempelajari cara kerja alat sterilisasi. Berbekal pengetahuan itu, dia kemudian merakit sendiri alat sterilisasi sederhana menggunakan sinar ultraviolet. Akhirnya, seluruh rangkaian mesin pembuat pembalut versinya sendiri berhasil diselesaikan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Masalah lama kembali muncul. Tidak ada seorang pun yang bersedia mencoba hasil produksinya. Tanpa pengguna, dia tidak mungkin mengetahui apakah pembalut itu benar-benar layak digunakan atau tidak. Suatu malam, ketika Laksmi sedang berjalan lesu di pinggir jalan yang mulai gelap, keberuntungan kembali menghampirinya. Dia melihat dua gadis sedang kebingungan mencari toko yang masih buka. Ternyata teman mereka mendadak menstruasi, sementara semua toko sudah tutup. Tanpa ragu, Laksmi langsung memberikan pembalut buatannya. Begitulah, untuk pertama kalinya dia akhirnya memiliki seorang pelanggan. Bahkan agar bisa memperoleh masukan secepat mungkin, dia sengaja mencari tahu identitas gadis tersebut. Dia mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang penari tabla yang cukup terkenal dan tinggal di sebuah penginapan tidak jauh dari sana. Keesokan paginya, Laksmi langsung mendatangi tempat itu. Meski terdengar sangat canggung, dia memberanikan diri bertanya, "Bagaimana pembalut yang saya berikan semalam? Apakah nyaman dipakai?" Seperti biasa, gadis itu sempat mengira Laksmi adalah orang aneh. Namun kemudian dia menjawab dengan nada heran, "Pembalut ya, tetap pembalut. Selama bisa dipakai dengan baik, buat apa dipikirkan mana yang lebih bagus atau lebih jelek?" Mendengar jawaban sederhana itu, mata Laksmi langsung berkaca-kaca. Kalimat tersebut adalah bukti bahwa pembalut buatannya akhirnya benar-benar berfungsi. Dengan penuh kegembiraan, dia segera menelepon istrinya untuk menyampaikan kabar baik itu. Sayangnya, reaksi yang diterimanya sama sekali di luar dugaan. Alih-alih ikut bahagia, sang istri justru terdiam, lalu menutup telepon dengan kecewa. Sejak kembali ke rumah orang tuanya, dia sebenarnya selalu menunggu Laksmi menyerah dan pulang membawanya kembali. Bahkan ketika kedua orang tuanya berkali-kali memaksanya menandatangani surat cerai, dia tetap menolak karena dia yakin suaminya masih sangat mencintainya. Namun saat telepon itu tersambung, bukan perhatian atau kerinduan yang dia dengar. Laksmi justru kembali berbicara tentang pembalut. Saat itulah harapan yang selama ini dia pertahankan benar-benar runtuh. Di sisi lain, Laksmi sendiri juga mulai kehilangan arah. Demi kesehatan perempuan yang paling dicintainya, dia telah kehilangan keluarganya, kehilangan harga dirinya, bahkan mengorbankan hampir seluruh kehidupannya. Demi mewujudkan cita-citanya, Laksmi telah kehilangan hampir segalanya. Keluarganya pergi meninggalkannya, harga dirinya hancur, semua kehidupan yang dulu dimilikinya perlahan lenyap, dan pada akhirnya yang dia terima hanyalah surat gugatan cerai dari istrinya, serta tumpukan utang yang semakin menggunung. Yang lebih buruk lagi, batas waktu pembayaran utangnya sudah habis. Para penagih utang pun datang beramai-ramai ke tempatnya. Laksmi mengira kali ini dirinya pasti akan dipukuli habis-habisan. Namun di saat yang genting itu, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Seorang sopir turun dan menyampaikan kabar yang mengubah hidupnya. Ternyata sebelum meninggalkan kota, Pari sempat berkunjung ke tempat Laksmi membuat mesin pembalut. Setelah mengetahui perjuangan dan alasan dibalik semua usahanya, Pari benar-benar tersentuh. Dia sangat mengagumi keberanian serta ketulusan Laksmi. Sebelum berpisah, Pari bahkan sempat memberikan satu saran kecil. Menurutnya, akan lebih praktis jika salah satu sisi pembalut diberi perekat agar mudah dipasang pada pakaian. Sebenarnya, setelah pertemuan itu, mereka berdua hampir tidak mungkin bertemu lagi. Namun, sesampainya di rumah, Pari mendapat kabar dari ayahnya bahwa kompetisi inovasi terbesar di India akan segera diselenggarakan di Delhi. Seketika dia teringat pada mesin pembuat pembalut milik Laksmi. Karena tidak memiliki nomor telepon Laksmi, Pari meminta sopir yang dikenalnya untuk menyampaikan undangan tersebut. Awalnya Laksmi sama sekali tidak tertarik mengikuti perlombaan. Dia tidak pernah bermimpi menjadi orang terkenal ataupun mengubah dunia. Namun ketika mendengar bahwa pemenangnya akan memperoleh hadiah sebesar 200.000 rupiah, dia langsung berubah pikiran. Laksmi kembali meminjam uang kepada para krediturnya, lalu mengemas semua barang dan berangkat dengan kereta menuju Delhi untuk bertemu Pari. Setelah itu, mereka membawa mesin pembuat pembalut ke lokasi kompetisi. Walaupun tidak bisa berbicara bahasa Inggris, Laksmi tetap mampu menjelaskan cara kerja mesinnya melalui gerakan dan demonstrasi yang sederhana. Di hadapan para juri, dia memperlihatkan seluruh proses pembuatan pembalut. Di akhir presentasi, Laksmi menegaskan bahwa pembalut buatannya hanya berharga Rp2 per lembar. Harganya lebih dari 5 kali lebih murah dibandingkan produk yang beredar di pasaran. Tak lama kemudian, malam penganugerahan pun dimulai. Seluruh peserta diundang menghadiri acara tersebut. Pembawa acara, Amitabh Bachchan, menyampaikan sebuah pidato yang menginspirasi. Menurutnya, India memang menghadapi banyak persoalan, salah satunya adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Namun jika penduduk tidak dipandang sebagai sekadar angka, melainkan sebagai miliaran pikiran yang mampu melahirkan ide-ide baru, maka India sesungguhnya adalah negara dengan miliaran potensi. Kata-kata itu membuat Laksmi kembali bersemangat. Namun ketika pemenang kategori inovasi diumumkan, nama yang disebut ternyata bukan dirinya. Dengan perasaan kecewa, Laksmi memilih meninggalkan ruangan. Baru beberapa langkah keluar, seorang panitia berlari memanggilnya kembali. Ternyata masih ada satu penghargaan terakhir. Dan penerima penghargaan tertinggi malam itu adalah
adalah Lakshmi. Berkat kontribusinya yang luar biasa bagi masyarakat, dia juga dianugerahi julukan Padman. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, Pari mengadakan pesta kecil khusus untuknya. Dia bahkan menghadiahkan sebuah ponsel baru. Pari juga berkata dengan penuh semangat, kalau nanti patennya sudah keluar, pasti banyak perusahaan besar yang mau membelinya. Kamu bisa menjadi jutawan. Namun mendengar itu, Lakshmi justru menggeleng pelan. Sejak awal, tujuan hidupnya bukanlah mencari kekayaan. Dia juga tidak pernah bercita-cita menjadi jutawan. Yang dia inginkan hanya satu, agar perempuan-perempuan miskin bisa membeli pembalut yang bersih, aman, dan terjangkau. Menurutnya, jika mesin yang sebenarnya hanya bernilai sekitar Rp90.000 dijual kepada perusahaan besar dengan harga jutaan, maka perusahaan itu pasti akan menaikkan harga pembalut demi mendapatkan kembali modalnya. Dan itu sama sekali bertentangan dengan cita-citanya. Karena memiliki prinsip yang berbeda, Lakshmi akhirnya menolak semua tawaran tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Pari atas semua bantuannya, dia membawa pulang mesin pembuat pembalut itu ke kontainer kecil tempatnya bekerja. Di sanalah dia memilih memproduksi dan menjual pembalutnya sendiri. Bukan untuk menjadi kaya, melainkan agar semakin banyak perempuan yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh pembalut yang layak dengan harga yang mampu mereka beli. Karena kabar kemenangannya sudah dimuat di surat kabar, banyak warga desa, termasuk keluarganya sendiri, menyambut kepulangan Lakshmi dengan sangat meriah. Namun saat Lakshmi dengan penuh semangat memperlihatkan cara membuat pembalut kepada mereka, yang dia terima justru caci maki dan hinaan. Ternyata warga hanya tahu bahwa Lakshmi memenangkan sebuah penghargaan. Mereka sama sekali tidak tahu penghargaan itu diberikan karena mesin pembuat pembalut yang dia ciptakan. Setelah begitu lama menghadapi prasangka dan kebencian, Lakshmi pun mulai lelah. Dia merasa tidak ada gunanya lagi terus berjuang jika usahanya hanya dibalas dengan penghinaan. Karena itu, dia langsung menghubungi Pari. Dia ingin segera menjual hak paten mesin pembuat pembalutnya. Namun di luar dugaan, Pari justru berubah pikiran. Selama beberapa hari terakhir, dia terus memikirkan perkataan Lakshmi. Apa gunanya menghasilkan uang sebanyak mungkin kalau tujuan utamanya justru terlupakan? Kalaupun sikat gigi diberi gagang dari emas, yang benar-benar membersihkan gigi tetaplah bulu sikatnya, bukan emasnya. Ucapan itu membuat Pari tersadar bahwa hidup bukan hanya soal mengejar keuntungan. Dia pun menolak tawaran bekerja di perusahaan besar dan memilih bergabung dengan Lakshmi. Kini, Pari menjadi orang yang bertugas memasarkan pembalut buatan mereka. Awalnya Lakshmi sama sekali tidak berharap banyak. Menurutnya, mengubah cara berpikir masyarakat bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam, namun dia melupakan satu hal sederhana. Pembalut adalah produk untuk perempuan. Karena itu, jika yang menjualnya juga seorang perempuan, masyarakat akan jauh lebih mudah menerima. Dan benar saja, hanya dalam satu pagi, seluruh stok pembalut mereka habis terjual. Sejak saat itu, keduanya mulai bekerja sama dengan pembagian tugas yang jelas. Lakshmi fokus memproduksi mesin dan pembalut, sementara Pari bertugas memperkenalkan dan menjual produk mereka ke berbagai daerah. Seiring berkembangnya usaha, hubungan mereka pun semakin akrab sebagai rekan seperjuangan. Suatu hari saat keduanya sedang bekerja, seorang wanita yang menggendong bayinya datang sambil menangis. Dia mengaku baru saja dipukuli oleh suaminya yang mabuk. Melihat kondisi itu, Pari tidak mengerti mengapa perempuan tersebut tetap bertahan bersama suaminya. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa banyak perempuan di desa mengalami nasib yang sama. Mereka tidak memiliki penghasilan sendiri. Keluarga pun tidak mampu menampung mereka kembali. Akibatnya, mereka terpaksa bergantung pada suami meskipun sering menjadi korban kekerasan. Mendengar kenyataan itu, Pari terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun Lakshmi justru menemukan sebuah solusi. Menurutnya, mereka bisa mengajarkan para perempuan itu cara membuat dan menjual pembalut. Dengan begitu, usaha mereka bisa berkembang sekaligus memberi para perempuan kesempatan memperoleh penghasilan sendiri. Dan ternyata, ide itu berhasil. Semakin banyak ibu rumah tangga yang bergabung setelah mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Sedikit demi sedikit, bengkel kecil yang awalnya hanya dijalankan oleh 2 orang berkembang menjadi tempat produksi dengan puluhan pekerja. Meski begitu, Lakshmi merasa perjuangannya masih jauh dari selesai. Sebab saat itu, kurang dari 12% perempuan di India yang menggunakan pembalut. Mendengar hal itu, Pari kembali memberikan sebuah ide. Dia menyarankan agar Lakshmi membuat lebih banyak mesin pembuat pembalut, lalu menjualnya kepada para perempuan di desa-desa. Kalau mereka tidak memiliki modal, mereka bisa mengajukan pinjaman ke bank. Nantinya, cicilan mesin dibayar menggunakan keuntungan dari penjualan pembalut. Setelah lunas, mesin itu sepenuhnya menjadi milik mereka. Sementara Lakshmi hanya perlu terus memproduksi mesin baru dan menyebarkannya ke daerah lain. Awalnya gagasan itu terdengar seperti mimpi. Namun dalam waktu kurang dari 1 tahun, dengan bantuan Pari, mesin pembuat pembalut karya Lakshmi berhasil digunakan di berbagai desa di seluruh India. Bahkan mulai menyebar ke berbagai negara di dunia. Lakshmi yang dulu hanyalah seorang tukang las sederhana kini berubah menjadi seorang pengusaha sekaligus inovator yang dihormati. Dia diundang oleh berbagai media untuk diwawancarai. Bahkan dia mendapat kehormatan untuk memberikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi dan kemampuan bahasa Inggrisnya sangat terbatas, Lakshmi tetap berbicara dengan penuh percaya diri, humoris, rendah hati, penuh gagasan, dan tidak pernah merasa rendah diri maupun sombong. Itulah yang membuat banyak orang terpukau oleh sosoknya. Meski tidak
pernah menempuh pendidikan tinggi dan kemampuan bahasa Inggrisnya sangat terbatas, Lakshmi tetap mampu menyampaikan pidatonya dengan lancar. Dia menjelaskan setiap gagasannya dengan jelas, percaya diri, dan penuh ketulusan. Pidatonya pun berkali-kali disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Di hadapan semua orang, Lakshmi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah takut diejek. Justru setiap hinaan yang diterimanya selalu menjadi bahan bakar untuk terus maju. Dia juga kembali menegaskan bahwa tujuan hidupnya bukanlah menjadi kaya raya. Yang paling dia inginkan adalah membantu para perempuan, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi mereka, serta membuat mereka menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Di atas panggung itu pula, Lakshmi secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pari. Bahkan atas usul para karyawannya, sejak lama nama Pari telah dijadikan merek yang dicetak pada kemasan pembalut buatannya. Karena menurut Lakshmi, tanpa Pari, dirinya tidak mungkin bisa mencapai semua keberhasilan tersebut. Namun, seiring waktu yang mereka habiskan bersama, tanpa disadari Pari mulai menyimpan perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Dan tepat ketika Pari hendak mengungkapkan isi hatinya, telepon dari istri Lakshmi tiba-tiba berdering. Sebenarnya setelah melihat berita tentang kesuksesan Lakshmi di televisi dan surat kabar, sang istri telah berusaha mencari nomor teleponnya. Hanya saja, dia tidak pernah memiliki keberanian untuk menghubungi. Barulah setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya dia menelepon. Tanpa disadari, panggilan itu justru menempatkan Lakshmi dalam situasi yang sangat sulit. Di satu sisi ada istri yang telah menemaninya sejak awal pernikahan. Di sisi lain ada Pari, sahabat yang selalu mendampinginya selama perjuangan paling berat dalam hidupnya. Beruntung, Pari adalah perempuan yang bijaksana dan berhati besar. Setelah memahami perasaan Lakshmi, dia memilih mundur dengan cara yang elegan. Tak lama kemudian, Lakshmi pulang ke kampung halamannya. Orang yang dulu dicap sebagai orang gila dan penyimpang, kini disambut sebagai pahlawan. Para perempuan yang dahulu mencibirnya kini justru menghormatinya. Hubungannya dengan sang istri pun kembali membaik. Sejak saat itu, mereka kembali hidup bersama dan sering berkeliling ke berbagai negara untuk berbagi kisah inspiratif melalui seminar dan pidato. Film ini berjudul Padman. Film drama biografi India yang dirilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Akshay Kumar. Film ini diangkat dari kisah nyata pengusaha sekaligus inovator asal India, Arunachalam Muruganantam. Demi menjaga kesehatan istrinya, Lakshmi, pria sederhana dari keluarga biasa, bertekad menemukan cara memproduksi pembalut dengan biaya murah. Namun, karena kuatnya budaya dan stigma masyarakat, usahanya justru dianggap memalukan. Dia dicap sebagai orang gila, dijauhi seluruh desa, bahkan harus kehilangan keluarganya. Meski begitu, Lakshmi tidak pernah menyerah. Dia memilih merantau ke kota besar, terus belajar, terus bereksperimen, hingga akhirnya berhasil menciptakan mesin pembuat pembalut berbiaya rendah. Penemuannya bukan hanya mengubah hidupnya sendiri, lebih dari itu, inovasi tersebut ikut mengubah cara pandang masyarakat India terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Atas jasanya, dia pun memperoleh berbagai penghargaan dan dikenal sebagai Padman. Di pedesaan India, menstruasi selama bertahun-tahun dianggap sebagai hal yang tabu. Seorang laki-laki yang berani membahasnya bahkan dianggap telah melanggar norma masyarakat. Namun, Lakshmi memilih tetap berjalan di jalan yang diyakininya benar. Dia bukan ilmuwan, bukan pula insinyur, tetapi dia memiliki satu hal yang jauh lebih penting. Keberanian untuk bertindak. Dia tidak menunggu semuanya sempurna, dia juga tidak menunggu memiliki semua kemampuan. Dia memulai dengan apa yang dimilikinya, lalu terus memperbaiki setiap kekurangan di sepanjang perjalanan. Saat akhirnya mesin pembuat pembalut ciptaannya berhasil dipatenkan, sebenarnya Lakshmi bisa saja menjual hak patennya dengan harga sangat mahal dan menjadi miliarder. Namun dia memilih jalan yang berbeda. Dia justru menyebarkan teknologinya ke berbagai desa agar perempuan-perempuan miskin juga bisa memperoleh pembalut yang aman dengan harga terjangkau. Bahkan dia membantu membangun usaha bersama yang membuka lapangan pekerjaan bagi banyak perempuan sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi. Mungkin memang seperti itulah sosok seorang pembawa perubahan. Mereka bukan selalu orang yang paling pintar, melainkan orang yang berani mematahkan kebiasaan lama dan mengambil langkah pertama ketika orang lain hanya diam. Karena perjalanan sejauh apapun selalu dimulai dari satu langkah kecil. Selama berani memulai, selalu ada kemungkinan untuk mengubah dunia. Pada akhirnya, ukuran kesuksesan bukanlah seberapa banyak harta yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa banyak kehidupan yang berhasil kita ubah menjadi lebih baik. Sebab ketika nilai diri mampu berjalan seiring dengan manfaat bagi sesama, disitulah hidup benar-benar menemukan maknanya. Dan seorang pahlawan tidak selalu mengenakan jubah. Terkadang, dia hanyalah orang biasa yang memiliki hati penuh kasih, mata yang dipenuhi harapan, dan keberanian untuk bertindak. Itulah cerita film kita kali ini. Kalau kalian suka dan menikmati ulasan film seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.